Aku sedang tertidur lelap ketika gedoran keras membuatku tersentak bangun. Para polisi menerobos masuk dan langsung membekukku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Menjauhlah dariku! Apa kalian tahu siapa aku? Rebecca Darlington, Anda ditahan karena mencuri kalung pusaka Tuan Woodley Jones. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Mencuri? Apa? Tidak, aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Astaga, aku mendapat masalah besar saat itu. Oh, hai guys, aku Rebecca. Percaya atau tidak? Ini sebenarnya cerita hidupku yang aneh. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe. Ayahku meninggal saat aku berusia 5 tahun, jadi ibu harus melangkah maju dan mengambil alih seluruh bisnis keluarga sendiri. Karena ibu orang paling perfeksionis yang ada di planet, tak hanya di bisnis, melainkan juga dalam keluarga. Serius, harus sesuai caranya atau tidak sama sekali. Aku benci hal ini dan selalu berusaha memberontak. Namun demikian, ibu selalu punya cara untuk merusak kesenanganku dan memaksaku untuk belajar bisnis. Membosankan. Tapi, untung bagiku, kakak laki-lakiku Kevin selalu mendukungku. Suatu pagi saat sarapan, ibu memberiku kejutan besar. Rebecca, aku sudah mengatur kencan untukmu dengan Brian, anak Woodley Jones. Kau harus pergi ke sana untuk makan malam dan bersikaplah sebaik mungkin. Mereka bergelimang harta, mereka memiliki separuh kota ini. Tak sudi, aku bukan pion ibu untuk memenangkan kesepakatan bisnis. Kalau kau mengabaikan perintahku, aku akan mengirimmu ke sekolah asrama jauh di Australia. Ibu tak akan lakukan itu. Jangan coba-coba, nak. Mungkin ibu bisa mengatur kencan ini pada kesempatan lain saat Rebecca sudah punya waktu untuk mencernanya. Kalau aku ingin saranmu, aku pasti sudah bertanya. Dia kakakku dan dia berhak berpendapat soal ini. Kakak adopsimu. Sudah waktunya dia tahu posisinya. Kevin terlihat begitu terluka tapi masih tersenyum untukku. Dia bagaikan malaikat sama seperti ibunya, Rosalie. Rosalie dulu bekerja di sini sebagai pelayan dan Kevin sering datang bermain denganku. Tapi kemudian dia tiba-tiba meninggal, meninggalkan Kevin sebatang kara di dunia ini. Jadi ibu mengadopsinya karena kasihan. Bagiku Kevin selama ini keluarga. Dan aku tak akan biarkan ibu memperlakukannya seperti itu. Bagaimana kalau ku buat ia merasakan balasan perbuatannya sendiri? Jadi ku ambil kartu uang ajaib ibu dan berbelanja besar-besaran. Ibu tak akan marah kalau kartunya kehilangan beberapa angka 0, ya kan? Sekarang mari bersiap untuk kencan itu. Tada! Aku terlihat gila ya kan? Rasakan itu, Bu. Tak mungkin si Brian ini mau kencan kedua. Kevin dengan baik menawarkan mengantarku ke kencanku. Dia memastikan padaku semua akan baik-baik saja. Lalu memberikan padaku coklat untuk diberikan ke Brian. Oh, Kevin. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat aku berjalan memasuki aula pintu masuk rumah megah Woodley Jones. Rahang Brian menganga setelah melihat penampilan gilaku. Oh, tapi aku tak berhenti di sana. Pertama, ku minta semua pelayan untuk meninggalkan kami sendiri. Lalu membuatnya mual dengan tata krama mejaku dan membuat kagum dirinya dengan nafsu makanku yang rakus. Aku bahkan curi-curi makan coklat untuknya dan menyuapinya sambil bercanda. Setelah makan malam, ku minta dia mengajakku keliling rumah mewah itu. Tapi saat aku sudah sampai ruang perhiasan, kepalaku berputar-putar, lalu semuanya menjadi kabur dan aku pingsan. Keesokan paginya, aku sudah kembali ke rumah tak ingat apapun bagaimana caraku kembali. Kemudian para polisi ini datang dan menangkapku. Sekarang, aku di ruang interogasi dituduh mencuri kalung keluarga Woodley Jones. Rupanya itu cukup mahal dan sudah diwariskan secara turun-temurun selama 12 generasi. Kau ada di lokasi kejadian. Jika ingin membuktikan diri tak bersalah, kusarankan memberitahuku apa yang terjadi. Seperti kataku, aku pergi ke sana untuk makan malam, lalu pingsan dan entah bagaimana terbangun dengan polisi di mana-mana. Berhenti berbohong. Brianlah yang diberi obat tidur. Sementara waktu itu, Anda matikan listrik supaya tidak tertangkap CCTV. Lalu mencuri kalung, ya kan? Oke Pak Polisi, Daniel ya, aku tahu kau berusaha memainkan peran polisi baik, polisi jahat padaku. Jadi aku langsung saja, biarkan aku pergi dan akan kuminta ibuku membayarmu dengan baik. Kau mengenalnya kan, kepala keluarga konglomerat Darlington. Apa kau berusaha menyogok aparat hukum? Kau bisa mendapat 7 tahun penjara karena ini. Ditambah hukuman perampokan, bisa kupastikan itu tak akan kurang dari 10 tahun. 10 tahun? Aku tak bermaksud demikian, aku cuma panik. Aku ini kaya, oke? Aku punya segala yang kuinginkan. Aku tak akan ambil resiko mencuri sesuatu seperti itu. Kau menyuruh semua staf untuk pulang supaya tak ada yang menyanggah ceritamu. Bagaimana tepatnya kau pulang? Sudah aku bilang padamu aku pingsan. Yang ku tahu aku tak melakukan kesalahan apapun. Kau juga tak bisa temukan kalung itu di tempatku atau padaku. Kalau begitu kau tak ada bukti melawanku. Kalau begitu silakan nikmati tinggal di sel selama 24 jam. Yang selama itu akan kutemukan bukti yang kubutuhkan untuk memenjarakanmu untuk waktu yang sangat lama. Tunggu, tidak. Saya mohon percayalah padaku. Seseorang, siapapun, ini sangat tak adil. Aku hanya ingin pulang. Untungnya polisi itu tak bisa temukan bukti apapun dan harus membebaskanku. Akhirnya setelah 24 jam di balik jeruji besi yang dingin, dituduh secara tak adil, yang kubutuhkan sekarang adalah sambutan hangat dari ibu dan Kevin, dan mandi. Tapi yang kuterima adalah tamparan di wajah. Beraninya kau mencuri dari Woodley Jones. Sekarang mereka tak akan pernah berbisnis denganku lagi. Ibu, aku tak melakukannya. Kenapa tak ada seorang pun yang percaya padaku? Lihatlah dirimu sendiri.
Sudahkah kau lakukan apapun yang berguna untuk keluarga ini? Yang kau lakukan hanya pesta, menghamburkan uang hasil jerih payahku, lalu berani menantangku? Kau bukan anak perempuanku. Keluarlah sekarang. Aku sangat terkejut dan terluka oleh kata-katanya. Ibuku sendiri tak mau mempercayaiku, jadi aku keluar. Tunggu saja, Bu. Akan kubuktikan padamu aku bukan pencuri. Dengan bantuan Kevin, ku sewa tempat tak terlalu jauh dari rumah, tapi itu jauh dari kemewahanku dulu. Jangan khawatir, setelah kubuktikan diriku tak bersalah, semuanya akan membaik. Sekarang aku hanya butuh mencari polisi bernama Daniel itu yang menangkapku. Dia pasti punya petunjuk pada kasus itu, ya kan? Tapi ketika aku sampai di kantor polisi, kulihat Daniel dibentak oleh atasannya. Kau bahkan tak bisa pecahkan kasus termudah sekalipun. Daniel, apa yang sudah merasukimu? Kamu keluar dari kasus ini. Jack sekarang dilimpahkan padamu. Serahkan pada saya, Pak. Saya tak akan mengecewakan Anda seperti orang tak kompeten. Ampun, si Jack itu benar-benar brengsek. Dan Daniel jelas terlihat murung dengan semua ini. Jadi ku dekati dia dan menyarankan kami bekerja sama untuk menemukan biang keladinya dan menendang pantat Jack. Awalnya dia menolak karena rupanya seorang tersangka berpartisipasi pada investigasi bukanlah prosedur. Tenang, aku bukan ingin mengakses dokumen rahasia atau yang lainnya. Anggap saja ini seperti bekerja sama dengan tersangka. Jika kita bekerja sama, kau juga bisa memantauku untuk melihat apa benar aku pelakunya. Sama-sama menang. Bukan seperti itu. Aku sudah tak tangani kasus ini. Astaga, aku tak mengira kau menyerah begitu mudahnya. Sungguh berat menjadi profesional. Mungkin atasanmu tepat mengalih tugaskan kasus ini. Siapa kau untuk menilaiku? Kau masih menjadi tersangka utama di kasus ini dan aku mengawasimu, pencuri. Jadi apa itu artinya ya? Baiklah. Bingo! Pastinya tak ada tempat yang lebih baik untuk berburu petunjuk daripada lokasi kejadian, ya kan? Tapi rumah mewah Brian dikunci dan ada petugas keamanan di mana-mana. Untung Daniel memberitahuku dia sudah mempelajari danah rumahnya. Dan tahu kalau satu-satunya cara menyusup tanpa ketahuan adalah lewat pintu ini. Ya kawan, kau tak salah dengar, pintu untuk anjing. Rintangannya tak bisa lebih mudah lagi ya? Diam sajalah. Kami menyelinap melewatinya dan sampai di dapur karyawan. Gedung utama sudah disisir sepenuhnya karena disitulah kami tahu di mana tersangka utama berada. Ruang staf bukanlah titik fokus. Daniel masuk ke mode CSI, memeriksa area tersebut untuk mencari jejak kaki dan kuperhatikan dengan kagum. Dia menemukan jejak sepatu aneh yang bukan milik staf manapun, karena mereka diharuskan mengenakan sepatu seragam. Motif sepatu tipe ini jarang ditemukan. Ini bisa jadi petunjuk besar. Aku tak ingin dia mulai menuduhku lagi, jadi kugoyangkan kakiku lagi. Jelas itu bukan ukuran 39 kakiku yang mungil. Aku tak bilang apapun tentangmu. Ini jelas milik laki-laki dengan ukuran kaki 46. Apa itu komplotanmu? Apa dia Bigfoot atau semacamnya? Apa kau gila? Komplotan siapa? Dasar kau gila. Shh, apa kau berusaha membuat kita ketahuan? Ups, saat itu kami mendengar langkah kaki menuju arah kami. Sial, kita harus pergi. Satu-satunya jalan keluar yaitu lewat jendela ini. Lagi? Oh, dasar beban. Daniel meraih tanganku lalu kami berdua loncat melalui jendela. Plak, sepatunya tepat di wajahku. Aduh, singkirkan kaki kotormu dariku. Aku berusaha bangkit dan akhirnya kami ciuman. Ciuman pertamaku. Tunggu, suara apa itu? Aku berbalik dan melihat dua anjing besar menggeram ke arah kami. Kita lari di hitungan 3. Oke, 1. Lari saja. Kami berlari menuju jalan raya dan menyetor taksi, meninggalkan anjing-anjing ganas itu. Tanganmu, Maaf, itu karena anjing-anjing itu. Apakah dikejar anjing sedang tren? Beberapa malam lalu kulihat dua anjing yang sama persis mengejar pria lain di sepanjang jalan ini. Daniel langsung minta supir itu untuk menunjukkan padanya rekaman dashboardnya. Rekaman itu menunjukkan ada pria bertopeng bertubuh tinggi berpakaian serba hitam keluar dari rumah Brian. Aku menggigil saat melihatnya. Ada hal tak asing yang meresahkan. Hari berikutnya Daniel menyuruhku mendatangi paling tidak selusin toko sepatu yang berbeda, supaya dia bisa menanyai staf tentang jejak sol sepatu yang kami temukan semalam, tapi tak berhasil. Terik mulai menyengatku, jadi Daniel mengeluarkan payung ini. Manis sekali ya. Andai saja celah besar ini tak berada tepat di hadapanku. Saat makan siang, kulihat Daniel berkeringat kepanasan. Jadi ku ambil tisu untuk mengusapnya. Panas meningkat saat kami berdua begitu dekat. Tapi setelahnya dia malah makin berminyak. Kami berdua begitu mirip. Kemudian di hari itu kami tiba di toko sepatu kuno yang mengatakan kalau sepatu itu Leighton, merek yang membuat sepatu custom buatan tangan. Tunggu, aku sudah pernah dengar merek eksklusif ini sebelumnya. Tapi jika seseorang bisa membeli sepatu ini, kenapa dia harus pergi dan mencuri? Daniel sepertinya setuju dan investigasi pun buntu. Kenyataannya, aku punya kecurigaan sendiri tentang siapa pencuri sebenarnya. Jadi aku kembali ke tempat kejadian perkara untuk melihat apa aku bisa temukan bukti. Daniel bilang kalau pintu ini adalah satu-satunya jalur masuk lainnya. Jadi aku mencari di sekitar area ini dan melihat gelang yang berkilauan ini di semak-semak. Oh, aku tahu ini milik siapa. Jadi aku memintanya untuk menemuiku di sini. Aku menemukan gelangmu. Terima kasih banyak, kau tahu betapa pentingnya ini bagiku. Gelang ini kenang-kenangan dari ibuku. Dia memberiku ini sebelum ia meninggal.
Kutemukan itu di rumah Brian. Malam saat kau antar aku ke tempat Brian, apa kau langsung pulang setelahnya? Ya, tentu. Aku menginvestigasi selama beberapa hari dan menemukan kalau pencurinya memakai sepatu Leighton ukuran 46. Aku memberi sepasang untuk hadiah ulang tahunmu. Pencuri itu juga teridentifikasi kamera dashboard seorang supir taksi sebagai pria sekitar 178 cm persis dengan postur tubuhmu. Dan sekarang gelang ini, kebetulan ini kian bertambah. Tapi aku tak bisa percaya, tidak tanpa penjelasanmu. Lagi pula, kau kakakku. Ya, itu aku. Tapi aku tak punya pilihan lain. Sebenarnya aku punya adik tiri dari ayahku. Dan dia sedang menjalani operasi. Aku sangat butuh uang itu untuk membayar tagihannya. Aku mungkin terlihat sukses di luar, tapi aku bekerja untuk ibumu tanpa dibayar. Jangan salah paham, aku berterima kasih atas semua yang telah beliau lakukan untukku. Dan aku tak bisa meminta lebih darinya, jadi aku mengambil risiko ini. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bisa membantumu. Kau selalu terlibat pertengkaran dengan ibumu. Jadi aku tak mau membebanimu lebih jauh. Dan kau sepertinya hanya butuh aku saat kau dalam masalah. Itu benar. Jika diingat kami jarang sekali bicara. Bahkan saat kami bicara, selalu aku yang mengeluh soal ibu padanya tanpa menyadari kalau ibu yang paling keras terhadapnya. Aku benci dengan apa yang dilakukan, tapi aku tahu dia hanya lakukan itu untuk selamatkan adiknya. Dan aku merasa bersalah karena aku dapatkan kasih sayang dan perhatian Kevin selama ini, dan adiknya tidak. Kevin, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Hari berikutnya Daniel datang menemuiku dan memberitahuku kalau pihak kepolisian sudah menemukan bukti baru melawanku. Coklat yang kuberikan untuk Brian malam itu mengandung obat tidur. Semua terdengar mencurigakan bagiku dan mungkin bisa mengubah arah investigasiku. Apa kau menginvestigasiku sekarang? Tidak, besar kemungkinannya kalau pelaku aslinya ingin menargetkanmu. Aku butuh kerjasamamu. Kita harus cepat sebelum mereka menyalahkan semua padamu. Siapa yang membantumu menyiapkan hadiah hari itu? Tak seorang pun, aku membelinya di toko. Aku merasa bersalah membohongi Daniel, tapi aku tak bisa biarkan Kevin jatuh karenanya. Tidak di saat adiknya membutuhkannya. Sudah waktunya bagiku mengakhiri semua rangkaian peristiwa yang memprihatinkan ini. Aku pergi ke kantor polisi dan mengaku mencuri kalung itu. Mereka menangkapku, dan tepat di saat itu, Daniel masuk dengan terkejut. Rebecca, apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Kita tidak bisa menangkapnya tanpa bukti. Daniel, tak apa-apa. Saya sudah mengaku. Apa? Jangan bicara omong kosong. Aku masih bersikeras melakukannya, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapku. Rebecca, semuanya tidak sesederhana itu. Aku akan mengklarifikasi ini. Daniel benar. Persidangan hari ini sangat tidak biasa. Jack dengan cerdik menukar bukti yang memberatkan Kevin menjadi bukti yang memberatkanku. Bukan hanya cetakan sepatuku yang dipalsukan di dapur, bahkan video yang diberikan pun sama. Apalagi kalung itu kemudian ditemukan di kamar tidur Nona Rebecca Darlington. Kalung itu tidak pernah ada di sana. Aku hendak angkat bicara untuk menjelaskan, tetapi disela oleh bajingan ini. Hakim hendak menjatuhiku hukuman saat Daniel menendang pintu dan menerobos masuk. Hentikan, Yang Mulia. Saya percaya semua bukti yang dihadirkan pada Anda dipalsukan olehnya. Seluruh persidangan tersentak kaget. Ternyata atasan Daniel sudah mencurigai Jack itu musuh dalam selimut, jadi sebenarnya dia ingin pergunakan kesempatan ini untuk mengungkapnya. Dia pura-pura mendepak Daniel keluar dari kasus itu dan menunjuk Jack saja untuk memancingnya masuk perangkap. Seperti yang sudah diduga, setelah kuakui kejahatan itu, Daniel mengikuti Jack dan melihatnya menerima sogokan dari Kevin. Bayaran yang bagus, akan kupalsukan buktinya. Rebecca akan jatuh karenanya. Jangan mengacau, sudah cukup sulit untuk membuat anak manja itu menanggung kesalahanku. Dia mempermainkanku? Jadi tak ada saudara tiri yang sedang berada di rumah sakit? Jangan melihatku seperti itu. Ibu kandungku meninggal hanya karena ibumu, Dawn Darlington. Wanita itu terang-terangan menuduhnya mencuri. Ibu sangat terpukul hingga mengalami serangan jantung dan meninggal. Dawn hanya mengadopsiku karena merasa bersalah dan dia memperlakukanku seperti sampah, membuatku lakukan banyak hal untukmu. Jadi kuputuskan untuk balas dendam, menunjukkan ke mereka bagaimana dituduh akan sesuatu bisa menghancurkan hidup. Tapi lihatlah kemana pembalasan itu membawanya. Dia menjadi monster, dan aku sungguh bertanya-tanya apa itu sepadan. Akhirnya baik Jack dan Kevin masuk penjara. Sayangnya tanpa Kevin sebagai personel kunci untuk membantu bisnis keluarga, bisnis mengalami kekacauan. Jadi kutawarkan bantuan pada ibu soal itu. Kau mau melakukannya? Setelah semua yang kulakukan padamu? Kita keluarga. Aku juga merasa bersalah karena meremehkan ibu dan apa yang telah ibu berikan padaku. Aku sangat malu atas bagaimana aku memperlakukanmu. Aku bersikap dingin, mengatur dan tak adil, baik padamu dan Kevin. Ini salahku dia melawan kita dan berusaha balas dendam. Ibu, pasti berat bagi ibu menjalankan bisnis dan merawatku dan Kevin, terutama tanpa ayah. Aku memaafkan ibu dan hanya ingin melupakannya lalu mulai dari awal lagi. Sekarang tinggal satu orang lagi untuk menebus kesalahan. Rebecca, aku tak mengira kau akan mau menemuiku lagi. Tidak, aku sangat marah. Tapi kemudian aku sadar kalau bersikap seperti itu tak akan membawaku kemana-mana. Memaafkan orang lain berarti memaafkan dan membebaskan diri kita sendiri. Aku berjalan keluar dari penjara merasa jauh lebih positif mengenai semua itu. Dan melihat Daniel sedang menungguku. Menurutku kita bisa jadi tim yang baik. Bagaimana kalau menjadi partnerku? Partner? Untuk tujuan investigasi atau untuk menjalani hidup? Bagaimana kalau keduanya?